Hai semua pecinta sepak bola Timnas Sport New, untuk mendapatkan video menarik silahkan dukung channel ini, jangan lupa subscribe, komen dan like YouTube kami, Timnas Sport New. Shin Tae-yong marah, Vietnam Thailand rusak fair play dan pengecut karena takut Timnas U19 Indonesia. Pelatih Timnas U19 Indonesia Shin Tae-yong sangat kecewa terhadap Vietnam dan Thailand karena tak menjunjung asas fair play dalam laga penentuan tiket semifinal Piala AFF U19 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Thailand dan Vietnam pengecut karena mereka sengaja menjegal Garuda Nusantara agar tak bertemu lagi di fase berikutnya. Jika Indonesia lolos ke semifinal, maka potensi untuk bertemu lagi di final, baik dengan Vietnam atau Thailand, akan sangat besar. Berdasarkan rencana busuk itulah, Vietnam dan Thailand mempertontonkan permainan tidak profesional dalam laga pamungkas Grup A di Stadion Madia, Senayan, Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022, malam WIB. Kedua tim itu bersepakat jahat mengakhiri pertandingan mereka dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat Thailand dan Vietnam otomatis melaju ke semifinal, sedangkan Timnas U19 Indonesia tersingkir. Anak-anak asuhan Shin Tae-yong kalah head-to-head dari dua tim itu karena tak mampu mencetak gol saat bertemu Vietnam dan Thailand. Indonesia hanya bermain 0-0 dengan Vietnam dan Thailand. Kemenangan besar 5-1 Muhammad Ferrari DKK atas Myanmar di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, pada waktu yang sama tak berarti apapun untuk menolongnya ke semifinal. Kenapa Shin Tae-yong menyebut Vietnam dan Thailand pengecut? Jawaban yang diberikannya sangat telak dan memang fakta di lapangan, yaitu karena kedua tim sengaja mengendur menjelang akhir babak kedua seusai skor mereka 1-1. Menurutnya, penampilan yang ditunjukkan negara kuat seperti Thailand dan Vietnam itu sangat tidak profesional. Seharusnya menjalankan fair play di saat seperti ini. Tetapi nyatanya tidak seperti itu, tegas Shin kepada jurnalis, termasuk bolasport.com. Seusai pertandingan, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut menilai Thailand dan Vietnam tampil seperti itu karena sengaja menghindari timnas U19 Indonesia. Shin Tae-yong terang-terangan mengaku tersinggung dengan cara bermain Thailand dan Vietnam itu. Vietnam dan Thailand mungkin dalam posisi takut kepada Indonesia, makanya saya tersinggung, ucapnya. Kenapa kedua tim itu takut kepada tim Merah Putih Junior? Shin menjawab, artinya Vietnam Thailand juga merasakan performa Indonesia semakin kuat dan baik. Jadi, mereka membuat hasil pertandingannya seperti itu. Baru kali ini Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 setelah dalam 3 edisi sebelumnya selalu mulus. Indonesia melaju ke semifinal secara beruntun tahun 2017, 2018, dan 2019, meski gagal juara. Pada tahun 2020 dan 2021 Piala AFF U19 tak digelar karena pandemi COVID-19. Dengan sistem head-to-head di Piala AFF U19 2022 ini, Vietnam menjadi juara grup, Thailand runner-up, dan Indonesia di posisi ketiga. Ketiganya memiliki poin yang sama, yakni 11. Indonesia mengantungi selisih gol lebih besar, yaitu plus 15, karena lebih produktif mencetak gol ketimbang Vietnam dan Thailand. Vietnam memiliki selisih gol plus 9 setelah mencetak 12 gol, sedangkan Thailand plus 6 karena cuma mampu mencetak 7 gol. Di semifinal nanti, belum diketahui pasti siapa lawan Vietnam dan Thailand dari grup B. Sebab, Malaysia versus Laos baru akan bertanding hari ini, Senin tanggal 11 Juli tahun 2022, sore WIB. Dengan poin 9, Laos cukup bermain imbang untuk menjadi juara grup B dan bertemu Thailand. Tetapi, jika Malaysia yang menang, maka anak-anak negeri jiran itu yang juara grup, sedangkan Laos menjadi runner-up. Melihat lawan-lawan mereka itu, Vietnam dan Thailand berpotensi kuat bersua kembali di final Piala AFF U19 2022. Gagal di Piala AFF U19 2022, ini janji Shin Tae-yong untuk Timnas U19 Indonesia. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Shin Tae-yong, bertekad membawa Timnas U19 Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan bergulir pada September tahun 2022. Timnas U19 Indonesia dipastikan tersingkir dari Piala AFF U19 2022 meski meraih kemenangan besar 5-1 atas Myanmar dalam laga pamungkas Grup A. Timnas U19 Indonesia memang menang telak dalam laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi,
Jawa Barat, Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Akan tetapi, Garuda Nusantara dipastikan tersingkir dari Piala AFF U19 2022 karena kalah head-to-head dari Thailand dan Vietnam. Tim asuhan Shin Tae-yong ini kalah karena saat bertemu dengan Thailand dan Vietnam gagal mencetak gol. Sementara itu, dalam head-to-head, Thailand dan Vietnam memiliki masing-masing 1 gol karena dalam laga terakhir yang bergulir di Stadion Madia, Senayan, mereka bermain imbang 1-1. Hasil ini membuat Ronaldo Koate dan kawan-kawan hanya menempati posisi ketiga klasemen akhir grup A Piala AFF U19 2022. Thailand dan Vietnam juga mengemas poin yang sama dengan timnas U19 Indonesia, yakni 11, tetapi berada di posisi yang lebih tinggi. Dengan hasil ini, Shin Tae-yong mengaku sangat menyayangkan. Memang sangat disayangkan kami tidak bisa lolos ke babak selanjutnya, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bolasport.com, Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa para pemainnya semakin bagus. Dengan penampilan timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 ini, Shin Tae-yong menilai ada peningkatan signifikan. Pastinya fans juga merasakan bahwa sepak bola Indonesia semakin baik dan meningkat dalam hal mental serta fisik, kata Shin. Untuk itu, pelatih berusia 52 tahun itu berjanji akan mempersiapkan timnas U19 Indonesia dengan maksimal. Shin Tae-yong juga meminta para pemain mulai mengalihkan fokuskan ke kualifikasi Piala Asia U20 2023. Juru taktik timnas Indonesia itu berjanji akan semaksimal mungkin menggodok para pemain agar bisa tampil lebih bagus lagi di kualifikasi Piala Asia U20. Saya melihat masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar lolos di kualifikasi Piala Asia pada September nanti, ucap Shin Tae-yong. Pastinya akan berusaha maksimal juga di Piala Dunia U20 karena itu tujuan kami. Bukan hanya Piala Dunia di Indonesia tetapi juga akan menyajikan pertandingan yang luar biasa dan keren, tuturnya. Timnas U19 Indonesia mengakhiri turnamen Piala AFF U19 2022 dengan menjadi tim paling produktif. Pasalnya, Timnas U19 Indonesia mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 2 gol meski mereka harus angkat kaki lebih cepat dari Piala AFF U19 2022.